Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Merekalah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita. Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam. Tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, nggak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang. Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari nggak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus. Hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget. Planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit.
kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar, biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan, tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja, jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas, mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita berhasil menyimpan karya seni dari permukaan dan catatan penting untuk tetap menjadi manusia sebisanya. Kita akan terus bertahan hidup apapun yang terjadi.